Berita Sumsel 24 jam hari ini. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pali menggelar diskusi publik dan lomba karya tulis ilmiah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Pali ke-9 dengan tema 9 tahun Kabupaten Pali di mata jurnalis Pali. Awal pekan kemarin, Rumah Dinas Bupati Pali di Kompleks PT Pertamina EP Pendopo Playet, Kecamatan Talangubi, Kabupaten Pali dipadati puluhan awak media untuk menghadiri diskusi publik yang diselenggarakan PWI Pali dan lomba karya tulis ilmiah memperingati hari ulang tahun Kabupaten Pali ke-9 dengan tema 9 tahun Kabupaten Pali di mata jurnalis Pali. Acara tersebut dihadiri Wakapolres Pali, Kompol Satria Kasih Intel Kejari Pali, Padli Habibi, sejumlah kepala OPD di Kabupaten Pali, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Pali Heri Amalindo mengatakan jika pemerintah Kabupaten Pali tidak pernah anti kritik, terutama kritikan dari para jurnalis. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak nelayan menayung sampan, melepas jaring, memancing ikan. Hasrat hati ingin berjabat tangan, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada pemberian yang paling indah dan perilaku yang mulia selain meminta maaf di hari yang suci ini. Saya, Haji Chandra Amparjadi Sarjana Hukum, beserta segenap karyawan dan karyawati Muslim Negeri Sumatera Selatan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Iskandar Mahmud Darudin, Sultan Palembang Darussalam, dengan izin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa,
Depot air minum Adimas yang berada di Kelurahan Kayuara Kuning, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin panen rupiah selama Ramadan tahun ini. Hal tersebut lantaran permintaan air galon isi ulang di Kota Pangkalan Balai meningkat. Yadi, pemilik depot air minum Adimas, mengatakan selama bulan Ramadan permintaan air galon isi ulang meningkat sangat signifikan. Dalam sehari ia sampai melayani orderan hingga 200 air galon isi ulang. Banjir orderan tersebut berimbas naiknya keuntungan yang didapat Yadi, kenaikan omset sampai 50%. Selain dampak dari sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan memasak, tambah Yadi, kemajuan zaman telah banyak yang mengubah cara berpikir masyarakat. Warga yang tadinya memasak air perlahan beralih membeli air galon isi ulang yang lebih praktis. Saking banyaknya permintaan air galon isi ulang, dirinya terkadang harus bekerja hingga larut malam. Setelah bulan suci Ramadan ini, dari sebelumnya ada 50% meningkat dari hasil sebelumnya kan. Jadi permintaan masyarakat alhamdulillah di bulan suci ini meningkat 50%. Dari penghasilan 100 galon sampai sekarang 150 sampai 220 galon. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Bulan Syawal yang indah dan suci segera tiba. Tidak ada kata yang bisa diucapkan untuk menyambutnya, kecuali permohonan maaf dan sebuah doa agar kita semua senantiasa dijaga kesehatannya. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Hidup ini terasa indah jika ada maafnya. Harta yang paling bernilai adalah kesabaran. Rekan yang paling setia adalah amal. Ibadah yang paling indah adalah keikhlasan. Identitas tertinggi adalah iman. Untuk ketenangan hati, marilah kita saling memaafkan. Waktu mengalir bagaikan air. Ramadan suci akan berakhir. Untuk salah yang pernah ada, untuk hilap yang sempat terucap, pintu maaf selalu diharap. Idul Fitri telah datang lagi di tahun ini. Kita kembali menjadi suci setelah berperang melawan diri sendiri. Andai jemari tak sempat berjabat, jika raga tak bisa bersua, bila ada kata membekas luka, semoga pintu maaf masih terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor serta jajaran pimpinan Raden Fatah Palembang mengucapkan Wassalamualaikum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pengurus Yayasan Nurul Quran Mandala Tanjung Inim Kabupaten Muara Enim dan sekaligus Ketua Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kabupaten Muara Enim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Negeri 1 Rambutan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli menetapkan Andre Suwantana, mantan komisioner KPU Prabu Muli sebagai tersangka kasus suap gratifikasi pemilu legislatif tahun 2019. Ia dijebloskan ke penjara rutan kelas 2B Kota Prabu Muli oleh tim penyidik pidana khusus Kejari Prabu Muli. Sambil menundukkan wajahnya, Andre Suwantana langsung dimasukkan ke mobil tahanan kejaksaan untuk ditahan selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka AS oleh Kejari Prabu Muli berdasarkan surat penetapan nomor B70-L6-17-FD1-04-04-2022 tanggal 26 April 2022. Adapun peranan tersangka sebagai penerima suap atau gratifikasi, Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli, Roy Riyadi SH MH melalui Kasih Intel Anjastra Karya SH, didampingi Kasipitsus Muhammad Arsyad SH mengatakan, kasus ini bermula pada Pileg tahun 2019. Andre Suwantana selaku anggota KPU Prabu Muli menjanjikan kepada Dr. EFTY selaku calon anggota DPR RI sebanyak 20.000 suara. Tersangka AS dikenakan pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf A atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Adapun barang bukti yang diamankan yakni uang sisa suap sebesar 20 juta rupiah. Nah, untuk pasal sangkaan, karena dua tersangka ini mempunyai peran yang berbeda, jadi pasal sangkaan masing-masing untuk saudara tersangka AS itu kita terapkan pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B, 12B besar Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan untuk tersangka Dr. FTY itu kita sangkakan dengan pasal sangkaan itu pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 atau Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, untuk saudara tersangka AS, selanjutnya kita lakukan penahanan 20 hari ke depan sejak hari ini. Sementara untuk tersangka Dr. FTY akan kita lakukan pemanggilan dulu sebagai tersangka karena baru ditetapkan tersangka pada hari ini. Reporter dan juru kamera Andrianto, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Prabyanti Fani, Ketua DPD Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dengan iman dan takwa, insya Allah kita semua terhindar dari bahaya narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Kurnia nekat menjual sabu di media sosial. Aksi janda muda ini membawanya ke balik jeruji besi. Kurnia diringkus anggota Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ilir Barat 1 Palembang di kediamannya di Jalan Ki Gede Insuro, Kelurahan 30 Ilir Palembang beberapa waktu lalu. Menurut Kapolsek IB 1 Palembang, Kompol Roy A. Tambunan, pelaku mengedarkan sabu di wilayah Bukit Besar, Bukit Kecil, dan Tangga Buntung. Barang bukti yang diamankan petugas 2 bungkus klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp190.000 hasil penjualan sabu-sabu. Nah, setelah kami amankan dan kami dapati di tangan tersangka 2 buah paket sabu dengan berat 0,48 gram dan uang hasil penjualan sabunya jumlah Rp175.000. Pelaku Kurnia mengaku menjadi pengedar sabu sejak 4 bulan terakhir. Dalam seminggu ia menjual ke 2 sampai ke 3 pelanggan. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kan setelah 3-4 bulan kau jualan itu. Di mana lo? Enggak bisa apa cek? Di Tangga Buntung, Tangga Niko. Kenal dengan uang nih? Kenal. Kau jual di mana, Jack? Jualannya di Bukit. Yang mana cara jualannya, Jack? Jualannya online, misalnya kalau Facebook. Pasal di online bisa mana? Misalnya, yuk katanya beli 100, udah banter kita. WA ya? Iya, via WA. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpex.com. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini, Ramadan 1443 Hijriah. Tibalah saatnya kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Kami, keluarga besar Harian Umum Palembang Express, Palpres.com, dan Palpres Official mengucapkan Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.